Reskilling Gelombang 3, kelas OTKPC ingin mendemonstrasikan kelompok pekerjaan 2 memproduksi dokumen. Selamat menikmati. Selamat pagi Bu, ada yang bisa dibantu? Selamat pagi, bisa ke ruangan saya sebentar? Baik Ibu, saya ke ruangan Ibu sekarang. Terima kasih. Terima kasih Bu. Silakan masuk. Permisi Bu. Ya. Silakan duduk, Bu Arifa. Terima kasih Bu. Saya bisa dibantu Ibu? Jadi gini, perusahaan kita mau mengikuti pameran di Singapura. Jadi tolong siapkan beberapa dokumen yang diperlukan dan siapkan juga satu tim yang beranggotakan 10 orang. Lalu, buatkan surat keluhan ke supplier terkait instalasi layar proyektor gantung yang tidak sesuai. Dan buatkan surat pesanan percetakan brosur untuk pameran di Singapura. Sama ini, cari informasi produk unggulan perusahaan skala internasional yang jenis produknya itu sama dengan perusahaan kita. Baik Ibu, nanti akan saya tindak lanjuti. Ada lagi? Ada. Tolong hubungi supplier untuk mengirimkan katalog wallpaper ruang rapat. Dan juga siapkan database tim yang ikut pameran di Singapura. Oke, baik. Ada lagi Ibu? Ini, kalau pamerannya sudah selesai, tolong buat laporan hasil dari pameran tersebut. Oke, baik. Sudah Ibu? Sudah cukup? Oke. Baik Ibu, saya ulang lagi pesannya. Jadi perusahaan akan mengikuti pameran di Singapura dan nanti akan saya siapkan beberapa dokumen serta tim yang akan berangkat ke Singapura. Dan juga diminta untuk membuat surat keluhan ke supplier atas instalasi proyektor gantung yang tidak sesuai. Kemudian ada membuat surat pesanan pencetakan brosur untuk materi pameran. Kemudian mencari informasi terkait dengan produk unggulan perusahaan skala internasional yang sejenis dengan perusahaan kita. Serta menghubungi supplier untuk meminta katalog wallpaper ruang rapat. Kemudian ada membuat database tim yang nantinya akan ikut ke Singapura, serta ketika nanti memang sudah berakhir akan kami laporkan kegiatan pameran yang telah berlangsung di Singapura. Ada lagi Ibu yang bisa saya bantu? Sudah cukup, itu saja. Baik Ibu, untuk instruksi yang sudah tadi disampaikan akan saya tindak lanjuti dan nanti akan kami laporkan progres dari persiapan pameran yang di Singapura. Terima kasih Bu Arifa. Baik Ibu, saya permisi. Ya. Yang selanjutnya yang akan kita buat adalah surat keluhan pada supplier atas instalasi layar proyektor gantung otomatis yang tidak sesuai. Di sini perusahaan kami adalah Arda Labels yang beralamatkan di Jalan Kemuning nomor 25 Yogyakarta dengan telepon dan juga email yang nantinya akan kita masukkan ke dalam kop surat. Berikut juga dengan logo yang ada di perusahaan kami. Jadi ini adalah tentunya ketika kita membuat surat kita akan membuat kopnya terlebih dahulu. Nah ini kop perusahaan kami seperti ini. Ada nama perusahaan, alamat, telepon, email, dan juga logo. Kemudian yang selanjutnya adalah kita membuat nomor nomor ini adalah 014 nomornya 014 ke ARL 6 dan juga 2024. Nah, ini menunjukkan bulan di mana kita membuat suratnya itu di bulan berapa. Kemudian kita membuat tanggalnya
Di sini kita buat surat di tanggal 50 Juni tahun 2024. Untuk lampiran, karena tidak ada lampiran maka kita strip. Kemudian untuk perihal, yaitu berisikan suratnya itu tentang apa, yaitu keluhan instalasi layar proyektor. Yang selanjutnya kita tuliskan alamat dalam, di mana toko atau perusahaan yang akan kita tuju suratnya. Di sini suratnya akan kita sampaikan kepada pimpinan Galaxy Solution Store. Yang beralamatkan di Jalan Urip Sumoharjo, nomor 13, Yogyakarta. Kemudian kita tuliskan salam pembuka. Kemudian paragraf pembuka. Kita membuat surat dengan bentuk semi-block style, berarti di setiap paragraf itu harus menjorok ke dalam. Nah, ini adalah contoh kalimat pembukanya. Dan kita sudah buatkan untuk yang surat jadinya, untuk surat keluhan instalasi layar proyektor. Jadi, untuk surat keluhan, ini dipastikan kita harus menuliskan apa sih yang menjadi permasalahan yang akan kita sampaikan, dan kita mengharapkan solusinya itu seperti apa. Di surat keluhan yang kami buat, ini yang sudah jadi. Permasalahannya adalah pada saat pemasangan, layar proyektor tidak center dan sudut tidak sesuai dengan pencahayaan di ruang rapat kami. Kami harapkan solusinya yaitu segera dikirimkan tim untuk memperbaiki instalasi pemasangan layar proyektor gantung. Jadi ada paragraf pembuka, isi sampai dengan penutup, dan yang terakhir ada tanda tangan pimpinan, tanda tangan, nama terang, jabatan, stempel, dan juga ada inisial. Berikut adalah surat keluhan kepada supplier atas instalasi layar proyektor gantung otomatis. Membuat surat pesanan pencetakan brosur. Jadi perusahaan Arda Labels akan mengikuti pameran di Singapura dan diminta untuk membuat surat pesanan pencetakan brosur sebagai materi dari pameran yang akan diselenggarakan. Seperti biasa, dalam proses pembuatan surat dipastikan ada kop suratnya terlebih dahulu yang terdiri dari nama perusahaan, alamat, nomor telepon, email, dan juga logo. Kemudian nomor, lampiran, di sini dalam pembuatan
surat pesanan, karena sudah dibuatkan desainnya, maka di sini lampirannya ada satu desain brosur. Kemudian ada perihalnya. Untuk tanggal, surat kita buat di tanggal 5 Juni 2024. Kita tuliskan alamat dalamnya, di mana perusahaan yang akan kita tuju untuk melakukan pencetakan. Perusahaan yang akan kita kirimkan suratnya yaitu Imperial Digital Printing. Salam pembuka. Kemudian kita awali dengan paragraf pembuka. Kemudian ada isi. Nah, ini saya berikan untuk versi lengkapnya. Saya sudah buat untuk surat pesanan pencetakan brosur yang sudah jadi. Jadi ada paragraf pembuka, isi, kemudian ada penutup. Jadi ketika memesan itu, saya sudah buatkan untuk desain brosurnya, tinggal kami minta untuk dicetak dengan ukuran A4 sebanyak 150 lembar. Dan nanti pembayaran akan kami lakukan dengan cara transfer ke nomor rekening perusahaan. Dan diharapkan dapat dikirim sebelum tanggal 10 Juni 2024. Jangan lupa untuk menuliskan kalimat penutup dan juga di akhir ada tanda tangan, pimpinan, stempel perusahaan, nama terang, jabatan, dan juga inisial. Berikut adalah surat pesanan pencetakan brosur. Mengakses email masuk dari penyelenggara pameran di Singapura. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuka browser terlebih dahulu. Kemudian kita pilih Gmail. Kita buka kotak masuknya, kemudian kita buka email masuk dari Singapore Fashion Exhibition. Ini ada email dari Miss Sandra Jonah, Director of Modest Fashion Exhibition di Singapura. Kita buka lampiran suratnya. Jadi suratnya berisikan undangan untuk bergabung dalam pameran fashion di Singapura yang akan diadakan tanggal 14 sampai 16 Jun di Orchard Central Singapura. Kemudian kita download dengan cara mengklik tombol panah ke bawah ini, download. Nah, ini suratnya sudah kita download. Sudah berhasil, kita cek di file.
Terus kemudian kita pilih download. Nih, Singapore Fashion Exhibition. Dan surat ini nantinya akan kita balas. Sekian untuk akses email masuk. Membuat surat balasan bahasa Inggris untuk keikutsertaan pada pameran di Singapura. Yang pertama yaitu ada membuat kop surat dulu yang terdiri dari logo, nama perusahaan, alamat, nomor telepon, dan juga email. Kemudian ada nomor surat, yang kita tulis dengan menggunakan ref. Kemudian tanggal, kemudian alamat dalam, kita tujukan untuk modest fashion, yang mana kemarin yang mengirimkan surat undangan untuk keikutsertaan pameran adalah Modest Fashion Exhibition. Setelah membuka, langsung kita tuliskan, kita tujukan untuk siapa yang menerima surat. Kemudian kita awali dengan paragraf pembuka dulu. Nah, ini contoh dari kalimat pembukanya, dan akan kita lanjutkan sampai kepada kalimat penutup dan tanda tangan serta stempel dari perusahaan. Kami tunjukkan untuk surat yang sudah jadi kami buat. Di sini menjelaskan bahwa perusahaan kami, Arda Labels, akan berpartisipasi pada fashion exhibition di Singapura yang mana merupakan suatu kesempatan bagi Arda Labels untuk bisa mengenalkan produknya di Asia. Dan ini nanti akan lampirkan katalog sebagai syarat untuk menjadi bagian dari pameran. Kemudian diakhiri dengan tanda tangan, stempel pimpinan, kemudian akan dilampirkan katalog, juga ada inisial. Selanjutnya, surat tersebut akan kita kirimkan ke email dengan cara yang pertama membuka browser, kemudian pilih Gmail, kemudian kita pilih tulis,
Kita tuliskan alamatnya. Kita tuliskan di subjek participant on Nah, di sini kita tuliskan juga untuk keterangan dari surat yang akan kita kirimkan. Diawali dengan sapaan. Ini kita kopikan saja dari surat yang sudah kita buat. Kemudian jangan lupa kita lampirkan suratnya dengan cara klik attachment, kemudian kita pilih di mana kita menyimpan filenya, kemudian kita lampirkan surat dan juga brosurnya. Setelah itu, kalau sudah, kita kirim. Untuk mengecek, kita bisa lakukan di pilih terkirim. Nah, ini menunjukkan bahwa surat email kita sudah terkirim ke penerima dari emailnya. Mengakses homepage perusahaan yang berskala internasional yang sejenis. Jadi yang harus dilakukan pertama kali adalah kita buka search engine yang kita gunakan. Kemudian kita bisa ketikkan alamat di search Google. Kita pilih perusahaan yang sejenis. Kita pilih Zara. Karena Arda Labels ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang fashion, maka kita pilih perusahaan yang sejenis taraf internasional, yaitu adalah Zara. Nah, di sini banyak sekali fashion atau produk-produk yang ada di Zara, mulai dari women, men, dan kids. Terdiri dari dress, blazer, aksesoris, kemudian ada beauty, dan lain sebagainya. Kita coba buka satu-satu, pilih woman, kita lihat blazer. Nah, di sini. Kalau misalkan kita mau melihat detail dari baju yang ada, tinggal kita pilih salah satu, kita klik. Nah, di sini sudah ada detail baju yang kita cari dengan berbagai macam gaya. Jadi bisa dilihat versi depan, belakang, dan samping. Untuk keterangan harga, kemudian ukuran, serta bahannya sudah tertera di sini. Kalau kita mau melihat koleksi laki-laki, tinggal pilih men, kemudian pilih salah satu yang mau kita cari apa, misalkan blazer. Nah, ini muncul seperti ini. Sama halnya ketika kita mau mengecek detail dari barang, tinggal kita klik. Sudah muncul tampilan seperti ini.
kita bisa melihat detail barangnya, tampak depan, samping, belakang. Untuk harga, kemudian ukuran, serta bahan sudah tertera di sini. Ini untuk cara mengakses homepage. Langkah yang harus dilakukan pada proses mendownload informasi atau teks di perusahaan Zara dapat dilakukan dengan cara kita pilih informasi, kemudian kita pilih company, terus ini kita kopikan di Microsoft Word. Setelah kita kopikan dari website, kita paste ke informasi di Word dengan cara Ctrl V. Nah, ini langsung kita edit saja. Nah, ini untuk informasi tentang perusahaannya. Terus kemudian kita akan cari produknya dengan cara kita kembali lagi ke website Zara. Selanjutnya kita pilih untuk salah satu produk dari yang woman dulu. Kita pilih blazer. Terus kita pilih produknya. Ini bisa kita sesuaikan contoh produk yang mau kita ambil. Tinggal caranya kita klik kanan, kemudian copy image. Di sini juga sudah ada keterangannya, baik dari harga, kemudian ukuran, dan juga bahan. Ini nanti juga tinggal kita copy saja. Terus kita paste nanti di Word-nya. Dari website tadi kita pastekan di Word-nya dengan cara klik kanan, paste. Ini kita atur saja ukurannya mau seberapa. Kemudian untuk produk detailsnya juga kita kopikan saja dari websitenya. Kita kembali lagi ke websitenya untuk mencari produk yang lain dengan cara kita pilih kategorinya men, terus kita pilih blazer. Tinggal kita mau pilih yang mana, blazer yang mau kita gunakan. Kita klik saja produknya. Terus kita pilih gambar yang mau kita gunakan. Terus kita klik kanan. Nah, cara mengunduh ini sebenarnya bisa dua cara. Bisa dengan save image as, kemudian bisa juga dengan copy image. Nah, ini saya pilih yang copy image. Kita kopikan ke Word kembali. Informasi untuk yang produk men ini kita kopikan untuk detail materialsnya dengan cara Ctrl V atau klik kanan paste.
Terus untuk kemudian produk kits, kita kembali lagi ke website Zara. Kita pilih jenis produknya kits. Kemudian di sini ada gendernya, mau girl atau boy, kemudian ada umurnya, tinggal kita sesuaikan saja mau barang apa yang kita cari. Misalkan di umur 16 sampai 14 tahun, kita pilih yang ini. Terus kita sama caranya, ketika kita pilih informasinya, terus kita copy paste ke dokumen Word-nya. Ini tinggal kita pastekan saja untuk informasinya, detail bahannya. Nah, kalau sudah, ini tinggal kita edit saja. Kita sesuaikan dengan font-nya. Kalau sudah, kita tinggal simpan dengan cara file, save as. Terus kita pilih tempatnya mau di mana. Membuat ringkasan informasi dari produk terbaik di Zara atau produk yang diunggulkan di Zara. Ini tinggal kita translate ke bahasa Indonesia dengan cara pilih review, kemudian translate dokumen dari English to Indonesia, atau misalkan mau merubah dari bahasa lain, ini nanti tinggal dipilih translate bahasa apa ke bahasa yang diinginkan, kemudian pilih OK. Nah, ini kita translate, pilih yes. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini adalah hasil dari merubah informasi yang tadinya bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Terus kemudian kita copy ke Microsoft Word. Kita pastekan. Terus kita atur, kita edit. Nah, ini cara menyimpannya. Cukup dengan pilih file, kemudian save as, kemudian kita pilih tempat di mana kita akan menyimpan. Kita beri nama file. Terus kemudian kita save. Nah, itu untuk merubah informasi dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Silakan masuk. Permisi, Bu. Ya. Silakan duduk, Bu Arifa. Terima kasih, Bu. Jadi gini, Bu, saya mau menyerahkan terkait dengan informasi perusahaan yang setaraf internasional yang kemarin Ibu minta. Ini sudah saya carikan, mohon untuk dicek dulu.
Terima kasih. Ini akan saya cek dan pelajari lagi ya. Baik, Ibu, ada lagi yang bisa saya bantu? Nih, untuk progres pamerannya itu bagaimana? Untuk progres pameran sejauh ini sudah 80%, Ibu, tinggal kami menunggu untuk cetak brosurnya, masih dalam proses. Oke. Ada lagi? Sudah cukup Bu Arifah, terima kasih. Bisa langsung kembali kerja. Baik, terima kasih Ibu, saya permisi. Iya. Good morning, Pepper Pepper. Aswa speaking. May I can help you? Good morning, Miss Aswa. Can you send me couple of wallpaper? I'm sorry, miss. Who is speaking? I'm Arifah, Secretary of Andela Bell. I'm sorry, miss. Would you like to get catalog for home design or catalog for office design? I would like to office design. Sure, miss. Can I get your email address? Well, sure. My email address is ardelabels@gmail.com. Anything else, miss? No, thank you. I'll repeat your message. From Miss Arifah, Secretary of Ardella Bells. You want us to send our catalog for office design. Send by email ardellabells@gmail.com. Is that correct? Yes, miss. Is there anything that we can help you? No, thank you. You're welcome. Good morning. Good morning. Selanjutnya kita akan buat database untuk tim yang akan mengikuti pameran di Singapura dengan cara kita akan menggunakan Microsoft Access. Kita buka. Kemudian kita pilih blank database. Kita tuliskan nama filenya apa, yang dimana kita akan menyimpan. Udah oke, terus pilih create. Setelah itu kita akan buat tabelnya dengan cara pilih view, design view. Kita berikan nama tabelnya tim pameran. Pilih oke. Nah, di sini kita tinggal mengisi data apa saja yang akan kita masukkan ke dalam form database-nya. Oke, kita tinggal atur. Nah, setelah ini tinggal kita pilih lagi untuk melihat hasil tabelnya, data sheet view. Nah, sudah seperti ini, tinggal kita atur kolom, lebar kolomnya. Dan seterusnya. Untuk selanjutnya kita akan coba membuat tempat untuk kita bisa menginput data atau memudahkan dalam menginput data dengan cara pilih create, kemudian pilih form wizard, kita pilih open. Nah, di sini tabelnya tetap kita kasih nama tim kamera saja. Yang kita pindahkan
hanya nomor, tanggal lahir, nomor HP, divisi, alamat, dan jabatan. Namun tidak usah karena sudah auto number. Kemudian kita pilih next, kita pilih columnar, terus kemudian next, finish. Nah, nanti akan seperti ini. Untuk kita bisa menambahkan tombol, kita pilih view, kemudian design view. Nah, di sini kita akan berikan judul. Ini bisa kita lebarkan. Nah, kalau misalkan kita mau menambahkan logo, tinggal kita pilih desain, logo. Setelah kita pilih logo, nanti akan muncul seperti ini, tinggal kita atur besarnya. Terus kemudian, kalau misalkan kita mau menambahkan tombol untuk data, kita bisa pilih di form design, kita pilih button, kita letakkan di sini, kita gambar. Nah, ini kita pilih yang record operation, add new record operation, next, terus kita ganti teksnya, tambah, kita pilih next, finish. Nah, seperti ini. Terus kita tambah lagi satu, kita pilih record operation, kemudian save record, next, kita ganti teksnya, simpan, next, finish. Nah, nanti akan seperti ini. Kalau misalkan kita mau melihat hasilnya, tinggal kita pilih view, kemudian tampilannya nanti akan seperti ini. Kemudian kita bisa mengisikan data dari tim pameran. Kemudian bisa kita tambah, kita bisa cek datanya di sini. Nah, kalau misalkan belum muncul, kita tinggal refresh. Nah, nanti akan langsung muncul seperti ini. Kita bisa isikan sampai berapa jumlah tim yang akan kita ikutkan dalam pameran di Singapura. Ini sudah kita buat, ada 10 tim yang akan berangkat pameran di Singapura. Nah, kita akan buat laporannya dengan cara kita pilih create, terus kemudian pilih report wizard. Semuanya ini kita pindahkan, terus kemudian kita next, kita pilih next, kita pilih columnar, kita pilih portrait, kita pilih next, finish. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Kalau sudah, kita save. Nah, ini sudah kita save. Untuk membuat laporan hasil penyelenggaraan pameran, dapat kita mulai dengan cara kita membuka Microsoft Word.
Kemudian kita atur dulu untuk fontnya. Nah, untuk laporan ini tetap kita harus buat copy dari perusahaan. Kemudian kita kasih judul. Pada laporan hasil penyelenggaraan ini yang harus ada di dalam laporan itu ada tanggal, ini kapan diselenggarakannya pameran, di kemudian lokasi tempat di mana diadakan pameran, kemudian nama peserta. Nama peserta ini siapa yang mengikuti pameran Art Labels. Kemudian untuk strukturnya ada 6 yang harus kita buat. Kita buat poin-poinnya. Mulai dari pendahuluan, tujuan, deskripsi pameran, hasil yang dicapai, kesimpulan, dan rekomendasi. Serta nanti di paling akhir dibubuhkan tanda tangan sekretaris dan juga pimpinan. Untuk memudahkan, saya sudah buatkan laporan yang sudah jadi. Ini untuk laporan yang sudah jadi. Silakan masuk. Permisi, Bu. Ya. Silakan duduk, Bu Arifah. Terima kasih, Bu. Terkait dengan kegiatan pameran kemarin di Singapura, ini sudah selesai dan sudah saya buatkan laporannya. Silakan untuk dicek terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Oke, ini akan saya cek terlebih dahulu. Nanti kalau ada yang kurang atau ada yang perlu diperbaiki, saya panggil kembali. Baik, Ibu. Mungkin itu saja, Ibu. Saya permisi. Baik, terima kasih. Terima kasih, Ibu.